Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 mata kuliah teori pengkodean yang terdiri dari saya sendiri atas nama Zuru Khalif Matuzahro dan dua teman saya atas nama Khadijatul Fauzia dan Akhiratul Yusra. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan terkait topik yang kami ambil, yakni mekanisme penyematan rahasia kode QR yang efisien berbasis kode hashing. Di era digital yang semakin maju ini, kode QR telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari, mulai dari pembayaran digital, tiket event, hingga menu restoran. Semuanya menggunakan kode QR. Namun, di balik kemudahan tersebut tersimpan kerentan keamanan yang perlu kita waspadai. Melalui pembahasan ini, kami ingin memaparkan terkait solusi inovatif dengan mengintegrasikan teknologi atau teknik stenografi dan kode Hamming 8,4 untuk menciptakan sistem penyembunyian pesan rahasia yang efisien dan aman dalam kode QR. Dalam presentasi ini kami akan membahas secara komprehensif melalui latar belakang, metodologi, hingga hasil penelitian. Pertama, yakni latar belakang. Mari kita lebih dalam membahas terkait latar belakang penelitian ini. Dalam dekade terakhir, perkembangan teknologi komunikasi dan Internet of Things telah mengalami kemajuan pesat. Menurut penelitian Chen 2017 dan laporan Densi Web terkait kode QR telah menjadi salah satu teknologi yang paling banyak diadopsi secara global dengan pertumbuhan penggunaan mencapai 300% dalam 5 tahun terakhir. Keunggulan utama kode QR terletak pada 3 aspek kunci, yakni pertama kapasitas penyimpanan data yang besar, dan yang kedua terkait kecepatan pemindaian yang instan, hingga kemampuan ketiga yakni kemampuan koreksi kesalahan yang kuat. Namun di balik semua keunggulan ini tentunya terdapat celah keamanan yang serius. Kode QR bersifat terbuka dan mudah dipalsukan. Data yang terkandung di dalamnya rentan terhadap penyadapan dan manipulasi. Bayangkan jika kode QR untuk pembayaran digital kita disadap atau tiket konser kita dipalsukan. Ini bisa menimbulkan kerugian yang besar tentunya. Oleh karena itu, pembahasan ini perlu dan terdapat 3 kontribusi utama, yakni pertama, pengembangan algoritma penyisipan pesan berbasis kode Hamming 8,4 dengan efisiensi hingga 2,9 bit per modifikasi. Poin kedua yakni analisis mendalam terhadap kapasitas penyisipan di berbagai versi kode QR dan semua level error correction. Dan yang ketiga yakni evaluasi ketahanan sistem terhadap berbagai jenis gangguan dan serangan keamanan termasuk noise dan brute force attack. Dengan pendekatan ini, kami memaparkan solusi yang tidak hanya meningkatkan keamanan tetapi juga mempertahankan semua keunggulan kode QR yang sudah ada. Untuk yang selanjutnya, yakni berdasarkan latar belakang yang telah kami paparkan, penelitian ini berfokus pada 3 rumusan masalah utama yang saling terkait. Pertama, bagaimana cara merancang mekanisme penyisipan pesan rahasia pada kode QR berbasis kode Hamming 8,4 dengan memaksimalkan kapasitas dan efisiensi. Kedua, yakni seberapa besar sih pengaruh variasi versi kode QR melalui dari versi 5 yang kecil sampai versi 40 yang besar, dan level error correction itu sendiri terhadap kapasitas penyembunyian pesan. Ketiga, terkait bagaimana ketahanan metode yang kami usulkan terhadap berbagai bentuk gangguan seperti noise pada gambar maupun serangan keamanan seperti brute force attack. Ini adalah aspek krusial karena menentukan kendala sistem dalam kondisi nyata. Ketiga pertanyaan ini menjadi panduan kami dalam mengembangkan ataupun mengangkat pembahasan ini yang benar-benar komprehensif dan aplikatif di dunia nyata. Selanjutnya, terkait tujuan penelitian yang kami usung terbagi menjadi 3 aspek utama yang saling melengkapi. Pertama, yakni kami bertujuan mengembangkan algoritma penyisipan pesan rahasia menggunakan kode Hamming 8,4 dengan efisiensi minimal 2,9 bit per modifikasi. Untuk memahami signifikasi angka ini,
Jika metode konvensional hanya bisa menyembunyikan 1 bit informasi per modifikasi, metode yang kami jelaskan menyembunyikan hampir 3 kali lipatnya dengan jumlah perubahan yang sama pada kode QR. Ini adalah lompatan efisiensi yang sangat berarti tentunya. Kedua, kami melakukan analisis komprehensif terhadap kapasitas penyimpanan di berbagai versi kode QR. Tujuannya adalah untuk memetakan secara tepat beberapa banyak informasi rahasia yang bisa disembunyikan dalam setiap konfigurasi, sehingga pengguna bisa memilih versi dan level ICL yang optimal untuk kebutuhan spesifik mereka. Lalu yang ketiga, kami melakukan evaluasi menyeluruh terhadap ketahanan metode kami. Ini menyangkut pengujian terhadap berbagai skenario gangguan seperti noise pada gambar, distorsi, maupun serangan keamanan seperti brute force attack. Dengan pencapaian tujuan-tujuan ini, metode kami diharapkan tidak hanya menjadi solusi akademik, tetapi benar-benar siap untuk diimplementasikan dalam berbagai aplikasi dunia nyata yang membutuhkan keamanan tinggi. Untuk yang selanjutnya, di dunia digital saat ini, ancaman keamanan data semakin kompleks. Menurut Verizon, 43% pelanggaran data melibatkan penyadapan informasi dalam transit. Disinilah kombinasi stenografi dan kriptografi menjadi solusi yang sangat powerful. Stenografi dalam penelitian bekerja seperti penyimpanan tingkat tinggi dengan memanfaatkan fitur error correction yang sudah ada pada kode QR. Sementara itu untuk kode Hamming 8,4 berperan sebagai lapisan pengamanan tambahan. Kode ini tidak hanya menyembunyikan pesan, tetapi juga mampu mendeteksi dan mengoreksi kesalahan. Dalam konteks keamanan data, ini berarti jika ada pihak yang mencoba memodifikasi kode QR itu sendiri, sistem bisa mendeteksi perubahan tidak sah tersebut. Keunggulan yang dapat diperoleh dari penggunaan kode Hamming ini sendiri adalah efisiensinya yang tinggi, lalu tidak memerlukan modifikasi pada sistem QR yang sudah ada, ketahanan yang ganda, dan fleksibilitas. Setelah memahami dasar-dasar penelitian ini, sekarang mari kita masuk ke bagian yang lebih teknis. Pada slide selanjutnya yang akan dijelaskan oleh salah satu teman saya, akan dibahas terkait tinjauan pustaka yang mendalam tentang kode QR dan stenografi, termasuk perkembangan terbaru dalam bidang ini dan bagaimana kami berkontribusi pada kemajuan ilmu pengetahuan. Saya Nahiratul Lulu'a akan melanjutkan tentang metodologi. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kuantitatif eksperimental yang bertujuan untuk menguji efektivitas implementasi algoritma kriptografi RSA dan SHA 256 dalam sistem rekam medis elektronik melalui eksperimen terkontrol. Metode yang digunakan bersifat deskriptif analitis dengan mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data performa sistem sebelum dan sesudah implementasi. Pendekatan ini dipilih sesuai untuk mengukur tingkat keamanan sistem berdasarkan parameter-parameter teknis seperti waktu enkripsi, dekripsi, atau resistensi terhadap serangan dan akurasi deteksi perubahan data. Selanjutnya ada pembahasannya, yaitu kode QR merupakan media transmisi informasi yang semakin luas digunakan di berbagai bidang, mulai dari pelacakan produk, pembayaran digital, hingga identifikasi data. Namun karena sifatnya yang terbuka dan mudah dipindai, kode QR juga rentan terhadap pencurian data, terutama jika digunakan untuk menyimpan atau mengirimkan informasi sensitif. Untuk mengatasi masalah ini, dikembangkanlah mekanisme penyematan pesan rahasia atau steganografi pada kode QR dengan tujuan menyembunyikan data penting tanpa mengorbankan fungsi asli kode QR itu sendiri. Dalam menghitung kapasitas toleransi kesalahan dari kode QR penutup. Ini adalah menghitung kapasitas toleransi kesalahan dari kode QR penutup. Karena kode QR memiliki fitur koreksi kesalahan atau error correction code yang memungkinkan sejumlah bit pada kode QR diubah tanpa menyebabkan kegagalan saat dipindai. Perhitungan kapasitas toleransi kesalahan dilakukan berdasarkan jumlah code word
koreksi kesalahan yang tersedia dalam versi dan tingkat koreksi kode QR yang digunakan. Semakin tinggi tingkat koreksi, semakin banyak bit yang dapat dimodifikasi tanpa merusak keterbacaan kode QR. Setelah kapasitas toleransi kesalahan diketahui, langkah berikutnya adalah menyiapkan data yang disisipkan. Pesan rahasia yang akan disematkan diubah terlebih dahulu ke dalam bentuk heksadesimal atau biner. Demikian pula data dari kode QR penutup juga diubah ke dalam bentuk biner agar mudah diproses, memastikan bahwa baik pesan rahasia maupun data QR berada dalam format yang seragam untuk proses penyisipan selanjutnya. Proses inti dari mekanisme ini adalah penyisipan pesan rahasia menggunakan prinsip Hamming code 8,4. Pada tahap ini, data kode QR dibagi menjadi blok-blok berukuran 8 bit. Setiap blok 8 bit akan digunakan untuk menyisipkan 4 bit pesan rahasia. Contohnya, 00001111 akan diubah menjadi 00000000. Hamming code 84 dipilih karena kemampuan mendeteksi dan memperbaiki satu kesalahan bit serta mendeteksi dua kesalahan bit dalam satu blok. Dengan demikian, modifikasi yang dilakukan untuk menyisipkan pesan rahasia dapat dikoreksi secara otomatis oleh sistem ECC pada kode QR. Nah, selanjutnya untuk menyisipkan pesan rahasia, kita pakai sesuatu yang namanya matriks paritas Hamming 84. Bayangkan matriks ini seperti aturan atau peta yang membantu kita memutuskan bit mana yang perlu diubah di dalam setiap blok 8 bit supaya bisa mewakili 4 bit pesan rahasia yang ingin kita sembunyikan. Nah, yang menarik, proses ini biasanya cuma perlu membalik 1 atau 2 bit saja per blok. Karena perubahan ini sangat sedikit, modifikasi pada kode QR juga sangat minimal. Jadi perubahan ini sulit sekali dilihat secara visual oleh mata manusia maupun terdeteksi oleh sistem pemindai QR biasa. Nah, intinya kita menyembunyikan pesan rahasia dengan sangat halus tanpa merusak atau mengubah tampilan dan fungsi kode QR secara signifikan. Langkah berikutnya adalah proses mengambil kembali atau ekstraksi pesan rahasia dari kode QR yang sudah dimodifikasi tadi. Caranya hampir sama seperti saat penyisipan, data kode QR kita bagi lagi ke dalam blok-blok 8 bit. Kemudian kita gunakan matriks paritas Hamming 84 yang sama untuk mengambil kembali 4 bit pesan rahasia dari setiap blok. Nah, proses ekstraksi ini disebut blind, artinya kita tidak perlu kode QR asli sebagai pembanding. Jadi, penerima hanya perlu punya algoritma ekstraksi dari kode QR hasil modifikasi saja untuk bisa mendapatkan pesan rahasianya. Proses ini sangat praktis karena kita tidak harus menyimpan atau mengirim kode QR asli. Cukup kode QR yang sudah disisipkan pesan rahasia saja. Terakhir, mekanisme ini sangat fleksibel dan bisa disesuaikan dengan berbagai versi dan tingkat koreksi kode QR yang berbeda-beda. Artinya, dengan mengatur jumlah blok dan tingkat koreksi kesalahan yang digunakan, kita bisa mengoptimalkan kapasitas penyisipan pesan rahasia sesuai dengan kebutuhan aplikasi yang diinginkan. Selain itu, karena metode ini memanfaatkan fitur Error Correction Code atau ECC yang sudah ada di standar kode QR, maka kita tidak perlu mengubah infrastruktur atau perangkat keras yang ada. Jadi, penerapan metode ini sangat praktis dan mudah dilakukan di dunia nyata tanpa biaya tambahan yang besar. Intinya, ini merupakan solusi yang efektif, efisien, dan kompatibel dengan teknologi QR yang sudah luas digunakan di zaman sekarang. Kesimpulannya, yang pertama, pemanfaatan kapasitas toleransi kesalahan kode QR memungkinkan penyisipan pesan rahasia tanpa mengganggu fungsi utama QR. Lalu, proses penyisipan menggunakan kode Hamming 8,4 memungkinkan pemetaan pesan rahasia dalam bentuk blok 8 bit yang efisien. Kemudian, minim modifikasi visual sehingga tampilan kode QR tetap terlihat normal dan tidak mencurigakan. Lalu, ekstraksi pesan bersifat blind, artinya tidak memerlukan QR asli sebagai pembanding sehingga praktis dan aman. Terakhir, efisiensi tinggi dapat menyisipkan 2,5 bit pesan
bermodifikasi lebih baik dibandingkan metode EMD, aman untuk distribusi karena pesan tersembunyi tetap terjaga saat kode QR dibagikan secara publik. Sekian presentasi dari kelompok 5, apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.